Oke, cek cek kedengaran suaranya. Terdengar, Ustazah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini, di kesempatan kali ini Allah masih mempertemukan kita di majelis ilmu yang begitu luar biasa, kajian Al-Quran. Tentunya kita akan membahas tentang Al-Quran, yang insya Allah Al-Quran ini adalah sebagai bagian dari kehidupan kita, dan semoga Allah memberkahi malam hari ini dengan kehadiran teman-teman di majelis ilmu ini. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang dijadikan sebagai suri tauladan terbaik, Nabi yang sebagai ayah-ayah terbaik, sebagai sahabat-sahabat terbaik, dan sebagai pemimpin-pemimpin terbaik. Semoga kita adalah salah satu umatnya yang kelak bisa memasuki surganya bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, jadi eh, alhamdulillah senang sekali rasanya bisa sharing-sharing di kesempatan kali ini. Insya Allah sharing-sharing ini adalah bagian dari bentuk eh, kepedulian kita. Makanya sering, mungkin teman-teman sering menemukan ya, sharing is caring. Jadi ketika kita sharing ya, itu adalah bentuk sebuah bentuk kepedulian. Nah, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk sharing kepada teman-teman sekalian mengenai Muhibul Quran, kajian tentang Al-Quran yang temanya tentang self healing ya. Gimana sih kita eh, pengen self healing diri kita gitu, memberikan kesan untuk sadar gitu gimana sih kita harus lebih dekat dengan Al-Quran. Nah, baik, sebelum kita mulai saya mau tanya-tanya dulu, di sini dari daerah mana saja sih? Bisa ditulis di kolom komentar supaya ini ketahuan ya. Ada nggak yang satu daerah dengan saya di sini? Nah, kalau saya di sini wilayah Makassar, jadi kalau di Makassar ini sekarang sudah jam 9 malam lewat. Nah, mungkin kalau di wilayah teman-teman yang ada di Jawa masih ini ya, masih jam 8 lewat. Kalau di Makassar ini sudah jam 9 lewat. Oke, dari daerah mana saja nih? Mana di kolom komentar saya mau lihat. Ada daerah apa saja? Oke, kita lihat ya. Wah, ada Bandung, Jogja, Surabaya, Bandung, Goa. Wah, Insya Allah ada orang Goa juga. Wah, Masya Allah, ini ada orang Goa ya. Halo, saya juga sekarang lagi tinggal di... Kelihatan nggak? Oh ya. Nah, ini kelihatan nggak sih wajahnya? Cik, cik. Bentar, bentar. Ini nggak kelihatan nih. Oh, nggak kelihatan. Bentar, saya... Oke, ini kebalik ya. Kok bisa? Oke, baik. Lanjut. Alhamdulillah, jadi tadi sudah ada ini ya, beberapa teman-teman ternyata Masya Allah ada dari beberapa wilayah, ada asli Makassar, tapi oh lagi domisili di Depok, Masya Allah. Nah, ada orang Goa juga, wah, alhamdulillah. Jadi di sini ada satu kampung saya ya. Saya juga dari Makassar, Goa, sekitar situ. Baik teman-teman, terima kasih sudah gabung. Semoga di kesempatan kali ini teman-teman bisa mengambil pelajaran dari apa yang akan kita bahas tentang malam ini. Jadi kalau kita, saya mau tanya dulu nih, di sini yang hadir tahu tahu kan temanya apa? Jangan sampai hadir, wah ini temanya apa nih, dari tadi kita pengen belajar tapi nggak tahu temanya apa. Nah, jadi teman-teman kita kembali lagi bahwa malam ini kita kajian Muhibbul Quran sudah jelaskan tadi, yaitu tema kan belajar tentang bagaimana sih cara kita sebagai membangun awareness diri, kesadaran diri kita sendiri untuk benar-benar mencintai Al-Quran. Nah, jadi kalau kita bahas tentang self healing with Al-Quran, teman-teman, itu sebenarnya kalau
basically bahwa kita pahami bahwa Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup. Nah, pedoman itu apa sih? Pedoman itu adalah bagi petunjuk gitu. Nah, sama misalnya, ketika misalnya seorang manusia hidup di muka bumi ini, itu Allah sudah ciptakan manusia, Allah sudah menciptakan manusia itu sepaket dengan petunjuknya. Nah, apa itu Al-Quran? Nah, sama halnya dengan misalnya benda yang manusia ciptakan, buat sendiri. Misal nih, ada mesin cuci, ada handphone. Nah, ketika manusia membuat itu, berarti sepaket dengan manual instruction-nya. Apa itu manual instruction? Itu adalah buku petunjuk. Nah, kenapa butuh buku petunjuk? Supaya kita tahu cara penggunaan dari benda itu. Nah, begitupun Allah ketika menciptakan manusia, bagaimana sih manusia ini mau melakukan sesuatu, bagaimana manusia ini mau berkembang, bagaimana manusia ini punya skill atau apa dan sebagainya. Itu tadi bahwa dengan adanya manual instruction yang sudah Allah berikan. Apa itu? Al-Quran. Nah, Al-Quran ini masuk sebagai salah satu dari bagian dari hidayah. Nah, kalau hidayah itu kan ada tiga ya. Ada hidayatul akli, ada hidayah yang akal yang Allah sudah berikan kepada kita, ada hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad ini Al-Quran. Kemudian ada hidayatul taufik, yaitu taufik ini dari Allah. Nah, ketika kita sudah menggunakan akal kita untuk berpikir, kemudian yang kita memikirkan tentang Al-Quran, nah, ya hidayatul taufik ini akan datang dari Allah yang langsung memberikan. Kadang kan ada orang bilang gini ya, eh, emang kenapa sih saya ini kayaknya sepertinya belum dapat hidayah deh dari Allah. Nah, hidayah hidayah itu dijemput teman-teman. Caranya dengan apa? Jadi tidak ada hidayah itu bukan dengan sekedar dia datang gitu. Nah, begitu saja tidak seperti, tapi dia itu dijemput. Nah, hidayah yang ketiga inilah yang kita jemput, yaitu hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan caranya apa? Kita menggunakan akal untuk berpikir dan menggunakan berpikirnya dipikirkan adalah Al-Qur'an tadi gitu. Nah, sehingga kalau kita bahas tentang self limit Al-Qur'an, nah akan kita temukan bahwa Al-Quran itu adalah sebuah way of life kita gitu. Al-Quran itu sebagai petunjuk gimana cara kita hidup, gimana kita mau hidup di muka bumi ini, kita butuh petunjuk yaitu Al-Quran. Sehingga ketika misalnya kita melakukan sesuatu ya kita punya mind mapping gitu loh, kita punya map gitu, untuk memikirkan sesuatu yang kita kerjakan, apa sih hukum dan sebagainya itu adalah dengan Al-Quran. Nah, kenapa? Karena yang pertama, Al-Quran itu sumber ketenangan dalam kehidupan kita. Nah, sehingga kalau kita bahas tentang Al-Quran, ya kembali lagi ya, kalau dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 dijelaskan, Alladzina amanu, jadi kan, ya Allah mengatakan, orang-orang yang beriman itu, atau tumainul qulub. Jadi, orang-orang yang beriman itu terdapat ketenangan, hatinya itu tenang gitu. Hati mereka itu tenang. Nah, bidzikrillah dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah. Bidzikrillah ilah. Jadi eh, kata kata Allah dalam surah Ar-Rad itu bahwa orang-orang yang mendapatkan ketenangan hati itu adalah ketika dengan mengingat Allah. Zikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nah, ketika dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka akan ditenangkan hatinya. Gimana sih bidzikrillah di sini? Artinya bahwa dengan banyak-banyak mengingat Allah dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir gitu. Nah, sehingga itu akan memunculkan ketenangan ke dalam hati kita. Nah, begitupun dalam hadis lain dikatakan bahwa tidaklah suatu kaum, tidaklah suatu kaum ketika berkumpul. Nah, berkumpulnya di salah satu rumah Allah, kemudian mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu sama lain, dikatakan bahwa melainkan akan turun kepada mereka sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Gitu. Jadi, ketika kita berkumpul di rumahnya Allah, berkumpul di salah satu rumah, kemudian kita membaca Al-Quran, membaca kitabullah, kitabnya Allah, kemudian kita saling mengingatkan satu sama lain gitu. Nah, kita akan menemukan yang namanya ketenangan, sakinah. Nah, makanya kalau orang berumah tangga itu ada kata sakinah di situ ya, sakinah mawaddah warahmah. Nah, sakinah itu adalah ketenangan gitu loh. Jadi itu kita dapatkan di mana? Ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita eh, saling mengingatkan dalam kebaikan gitu. Nah, ya itulah Al-Qur'an gitu. Sehingga kalau digambarkan bahwa Al-Qur'an itu membuat tenang, membuat tenang. Makanya banyak orang yang ketika kebiasaan misalnya sering membaca Al-Qur'an itu dengan sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan semakin tenang. Ketika punya masalah kan kita dianjurkan ya bukan misalnya punya masalah ya kita jalan-jalan, atau punya masalah dikit-dikit ada masalah misal pergi. Nah, kalau bahasanya healing ya, healing anak zaman sekarang kan healing gitu. Healing deh, jalan-jalan deh, traveling lah dan sebagainya. Nah, bukan itu. Kalau dalam Islam itu ya eh, sumber ketenangan kaum muslim itu adalah dengan banyak-banyak mengingat Allah.
kenapa Al-Quran itu bukan sekedar untuk dibaca gitu, bukan hanya sekedar oh iya sekedar kita baca doang gitu. Nah ternyata kita nggak paham artinya ini apa. Nah kita sudah berapa tahun nih, sudah 20 tahun mungkin, ada yang di sini umurnya 25, 26 sampai 30 tahunan lebih mungkin ke atas ya, itu mungkin sudah sering membaca Al-Quran tapi kok nggak dapat dapat feel-nya ya. Nah itu kan biasa ya, kenapa nggak dapat feel-nya. Nah terkadang ada orang yang membaca lewat doang gitu, lewat doang, kemudian mereka nggak memahami ini apa sih artinya. Bahkan soal Fatihah yang kita baca 17 rakaat sholat wajib sehari, bahkan kita nggak tahu artinya. Nah bayangin, nah kenapa makanya kenapa Al-Quran itu ya dibaca, kemudian ditadabburi, kemudian dipahami apa sih makna dari apa yang kita baca, sehingga feel-nya tuh dapat gitu. Nah, kemudian yang kedua, selain Al-Quran itu sebagai sumber ketenangan, ternyata Al-Quran itu sebagai syifa. Apa itu syifa? Obat. Nah, jadi teman-teman, eh, seperti kita ketahui bersama bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, selain tadi sudah dijadikan sebagai petunjuk, petunjuk way of life-nya kita, kemudian Al-Quran ini adalah sumber ketenangan, dan ternyata Al-Quran itu juga adalah obat, asyifa. Nah, makanya banyak orang-orang yang menggunakan Al-Quran itu sebagai bentuk pengobatan gitu. Kenapa? Karena memang Allah sudah menjelaskan gitu. Allah sudah menjelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 82. Wa tunazzalu, kata Allah, wa tunazzalu minal Qur'ani jadi telah diturunkan darinya Al-Quran itu ma huwa syifa. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Darinya itu adalah syifa, obat. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Nah, sehingga ketika Allah sudah menurunkan Al-Quran sebagai asyifa, sebagai obat, artinya Al-Quran ini bukan bukan buku-buku sembarang gitu, bukan kitab-kitab sembarangan. Nah, sehingga di dalam ayat ini Quran surah Al-Isra tadi ayat 82 bahwa Al-Quran diturunkan sebagai syifa, wa tunazzalu minal Qur'ani syifa, huwa huwa syifa. Nah, di dalam ayat ini itu para ulama memberikan gambaran tentang emang Al-Quran itu sebagai obat apa sih? Nah, ulama itu memberikan dua pendapat. Pendapat pertama, ada ulama yang menggambarkan bahwa Al-Quran itu sebagai obat, Asyifa itu pertama sebagai obat penyakit hati. Nah, obat penyakit hati nih, misalnya ada orang yang iri, dengki, nah itu kan penyakit hati ya, ria, sombong, dan sebagainya. Nah, ya sering-sering lah gitu, Al-Quran ini oh, obat nih buat kalian yang suka punya penyakit hati yang seperti ini nih. Nah, obat penyakit hati yang halal yang seperti itu. Dan Al-Quran ini adalah akan menghilangkan kita dari tirai kebodohan. Dan terkadang kan banyak nih orang, makanya kenapa teman-teman, orang yang menghafal Al-Quran jarang ditemukan orang penghafal Quran itu bodoh. Nah, kenapa? Karena mereka sudah menguasai kitabnya Allah. Apalagi kalau ilmu-ilmu lain gitu loh. Sehingga ketika misalnya ada orang yang menghafalkan Al-Quran, maka mudah baginya untuk mempelajari ilmu-ilmu lain. Sama, saya teringat sekali dengan kisahnya Abu Hurairah. Abu Hurairah, ya betul, Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan dia dikenal sebagai salah satu ulama periwayat hadis terbanyak ya. Nah, Abu Hurairah ini, kenapa sih dia menghafal hadis banyak sekali? Nah, ternyata dulu itu Abu Hurairah jago sekali menghafal Al-Quran. Bahkan digambarkan bahwa ketika Abu Hurairah datang kepada gurunya itu cuma bacain sekali. Pulang itu sudah hafal. Cuma sekali doang loh. Nah, itu kan kayak copy paste banget. Dibaca sekali sudah hafal. Nah, di antara kita mungkin ada nggak sih yang kayak gitu? Dibacain sekali bisa hafal nggak? Ya, kalau Al-Fatihah mah biar sekali doang bisa dihafal karena tiap hari dibacain. Nah, ini Abu Hurairah dia cuma dibacain sekali tuh kembali ke rumahnya ternyata hafal. Nah, ini gurunya heran loh. "Wah, anak ini cerdas gitu dalam dalam menghafal Al-Quran." Makanya pada saat itu gurunya mengatakan, kamu tidak usah menghafal Al-Quran karena kamu sudah mampu, sudah cerdas dalam menghafalkan Al-Quran. Selanjutnya kamu menghafal hadis saja. Nah, makanya pada saat itu setelah uh, Al-Qur'annya selesai dihafalkan, dia lanjut untuk menghafal hadis karena Abu Hurairah ini sangat cerdas dalam menguasai Al-Qur'an. Sehingga itu tadi saya gambarkan bahwa ketika ada seseorang yang memang mudah baginya untuk Al-Qur'an masuk ke dalam hatinya, kemudian Al-Qur'an bisa dihafalkan, itu sangat gampang untuk mempelajari pelajaran-pelajaran lain. Nah, sehingga teman-teman di sini bahwa pendapat ulama tadi yang pertama bahwa Al-Quran itu sebagai obat penyakit hati. Nah, artinya bahwa ketika kita punya penyakit hati yang ada di dalam hati kita, penyakit-penyakit yang mungkin saat ini kita alami, maka ingatlah bahwa Al-Quran itu adalah sebaik-baik obat. Kemudian pendapat kedua, eh, pendapat kedua menggambarkan tentang Al-Quran ini sebagai obat adalah bahwa obat itu Al-Quran itu sebagai obat penawar penyakit lahiriah. Lahiriah itu artinya yang terlihat. Misal nih, sakit kepala,
sakit perut, sakit apa lagi gitu-gitu. Nah, katanya kalau pendapat kedua ulama mengatakan bahwa ternyata Al-Quran itu bukan hanya sekedar penyakit hati, tapi juga penyakit yang bisa kita lihat. Nah, terkadang sering mungkin ya teman-teman misalnya sakit mata atau sakit apa itu kan kadang salawatin aja gitu. Ternyata selesai. Nah, atau dibacakan surat ini, alhamdulillah. Nah, makanya kenapa Al-Quran itu bahkan dijadikan sebagai salah satu pengobatan, misal nih bekam atau ruqyah gitu kan. Nah, itu kan bentuk pengobatan ya. Salah satunya ternyata Al-Qur'an itu adalah obat dari penyakit lahiriah yang kita lakukan, misal penyakit sakit kepala atau sakit perut dan sebagainya, dibacakan apa dan sebagainya. Nah, itu dalam bentuk bahwa artinya Al-Qur'an itu adalah asyifa. Nah, pernah pada masa Rasulullah itu ketika mendapatkan serangan musuh, Rasulullah itu hanya membacakan ta'awud dan berzikir banyak-banyak kepada Allah. Bayangkan, ini musuh loh, musuh dihadapin. Tapi hanya ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan berlindung, artinya berlindung dari syaitan yang terkutuk ya. Kemudian membaca berzikir kepada Allah, itu pasukan ketakutan gitu. Artinya bahwa sangat magic gitu, magic banget gitu ya dengan Al-Quran ini bisa ternyata salah satunya adalah bentuk kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslim. Kemudian pernah juga satu masa pasukan muslim itu terkena sengatan ular, salah satu pasukan dalam peperangan terkena sengatan ular. Nah, pada saat itu hanya dibacakan surah Al-Fatihah ayat 1. Apa itu surah Al-Fatihah ayat 1? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, dibacakan surah Al-Fatihah ayat pertama 7 kali, itu sembuh itu. Oh, anunya, apalagi sengatan ularnya. Nah, itu salah satu kisah pada masa-masa terdahulu bahwa ternyata Al-Quran dijadikan sebagai, hanya dibacakan atau dijadikan sebagai obat. Nah, bahkan kan pernah terjadi penelitian ya bahwa ketika segelas air misalnya kemudian dibacakan ayat Al-Quran itu molekulnya berubah gitu. Nah, artinya bahwa ada keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika kita membacakan Al-Quran benar-benar eh, membacakan kemudian itu diniatkan dengan apa, kalau misalnya diniatkannya untuk obat berarti kita harus punya mindset bahwa Al-Quran itu memberikan kesembuhan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti itu sehingga bagaimana sih caranya kita sebagai, sorry keluar, bentar. Oke, kebalik ya. Oke, nah jadi bagaimana sih saling kita dengan Al-Quran. Kalau kita tadi menggambarkan bahwa ternyata Al-Quran itu memberikan ketenangan, Al-Quran itu ternyata adalah obat. Nah, ternyata kaum muslim itu ternyata kalau kita gambarkan bahwa self healing itu sebenarnya apa sih? Nah, terkadang kan ada banyak orang kalau punya masalah, kalau punya apapun yang terjadi dalam kehidupannya, misalnya ada clash sedikit atau ada problem sedikit, itu kan sedikit-sedikit apa ya, healing yuk, apa yuk, dan sebagainya. Nah, bagaikan seakan-akan healing itu adalah solusi, atau jalan-jalan yuk, atau makan yuk, apa, dan sebagainya. Nah, padahal kalau kita gambarkan bahwa dalam dunia kedokteran, healing itu adalah sebuah pengobatan. Nah, artinya kalau kita punya masalah, apakah kita sakit? Jadi kalau pengen healing, ya semua pengobatan. Jadi kalau kita kembali ke definisi self healing sendiri, self healing itu proses penyembuhan luka. Nah, jadi proses penyembuhan luka batin dari masalah psikologis, misalnya seperti trauma, patah hati, dan masih banyak lagi. Nah, itu self healing, teman-teman. Jadi kalau kita kembali bahwa itu proses penyembuhan itu artinya bahwa self healing ini yang kita lakukan adalah bagaimana kita sembuh dari luka-luka masa lalu, bagaimana kita sembuh dari uh, masa patah hati atau apapun itu yang intinya adalah bentuk penyembuhan dalam diri kita. Nah, itu self healing. Jadi jangan menggambarkan healing itu ya jalan-jalan, healing itu nah, itu proses penyembuhan sebenarnya. Nah, kalau dalam dunia kedokteran sehingga kalau kita gem- bagaimana caranya kita bentar. Nah, jadi bagaimana caranya kita kembali mengetahui bahwa gimana sih kita melakukan self healing tadi dengan Al-Qur'an. Nah, ternyata itu tadi bahwa kita sebagai kaum mukmin ya jangan jadikan Al-Qur'an hanya sebagai bagian dari uh,
Jangan jadikan Al-Quran hanya bagian dari tumpukan rak buku kita yang berdebu. Nah, apalagi ini sudah mau memasuki bulan Ramadan, semoga teman-teman sadar bahwa apalagi di bulan Rajab ya, banyak-banyak ibadah gitu. Rajab, Syaban, kemudian Ramadan, kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma balikna Ramadan gitu. Ya Allah, semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan. Jadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Jadi itu selalu kita berdoa kepada Allah gitu. Apalagi di bulan Rajab teman-teman banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Jangan sampai Al-Qur'annya kita baru dapat Al-Qur'an pas bulan Ramadan nih. Sebelum bulan Ramadan ya gitu-gitu aja. Nah, sehingga itu tadi bahwa yang pertama banyak-banyaklah membaca Al-Qur'an, kembali lagi gitu diambil Al-Qur'annya, kemudian ditadaburi gitu setelah dibaca, dipahami artinya. Emang apa sih yang diminta Al-Quran dari kehidupan kita? Abang, gimana sih kita hidup dengan Al-Quran ini? Kemudian setelah ditadaburi adalah realisasi. Karena itu tadi ya, kebanyakan orang hari ini banyak membaca, banyak menghafal, tapi ternyata kurang realisasi. Nah, kurang mengaplikasikan. Sering lewat-lewat bacanya, la taqrabu zina, jangan kau mendekati zina. Tapi ternyata banyak yang maksiat. Itu banyak yang masih mendekati zina dengan status-status pacaran atau dengan status lain. Ya mungkin baginya itu ya kita nggak apa-apa, kita nggak ngapa-ngapain kok, ya gitu kan. Nah, kalau nggak ngapa-ngapain, ya ngapain pacaran misalnya gitu, atau TTM-an atau apa dan sebagainya. Nah, ini bentuk itu tanda bahwa Al-Quran itu hanya sekedar dibaca doang. Nah, jangan sampai mindset kita, pemikiran kita bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya sekedar untuk dibaca. Nah, sehingga kembali bahwa self healing kita dengan Al-Quran membaca tadabburi realisasi gitu. Jadi itu gitu loh, meskipun ketika kita sudah membacanya dan kita mendapatkan ketenangan, nah jangan lupa setelah mendapatkan ketenangan teman-teman merealisasikan apa yang kita baca. Nah, misalnya ketika Allah menyuruh kita untuk menutup aurat, misalnya Quran surah Al-Ahzab ayat 59, Allah sudah mengatakan ya Nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina. Nah, Allah itu sudah menggambarkan gitu. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, perempuan mukmin, kita disuruh ngapain? Hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh perintah gitu. Kulil mu'minati. Di An-Nur ayat 31 misal Allah mengatakan katakan kepada perempuan-perempuan mukmin untuk apa? Hendaklah mereka mengulurkan fi khumurihinna khimar, khumurihinna fi jubihinna, khimar sampai ke dada mereka. Nah, itu kan perintah dari Allah. Itu adalah Al-Quran yang sering kita baca. Mungkin terlewat-terlewat gitu. Surah An-Nur, Al-Ahzab gitu. Dan surah-surah lain yang diperintahkan kepada kita, apalagi terkhusus kepada perempuan, ada memang satu surah yang membahas tentang perempuan dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa, surah keempat. Itu kan tentang perempuan nih dibahas. Nah, sebegitu mulianya perempuan sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Artinya bahwa Al-Quran itu betul-betul diturunkan, ya meskipun banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah-sejarah, karena Al-Quran itu sepertiganya adalah sejarah. Ya, ada surah Ibrahim, sejarahnya Ibrahim, ada surah Yusuf, Yunus. Nah, itu kita mengambil pelajaran dari atau mengambil ibrah dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, artinya teman-teman bahwa apapun yang kita baca dalam Al-Quran itu perlu kita pahami gitu. Sehingga uh, self healing kita dengan Al-Quran adalah dengan realisasi. Realisasinya dengan apa? Ya, teman-teman, kita harus punya guru gitu. Kita harus punya guru karena untuk merealisasikan syariat dalam Islam, syariat syariat yang ada dalam Al-Quran, kita harus punya guru. Imam Syafi'i saja punya guru. Nama gurunya Imam Syafi'i siapa? Imam Malik gitu. Nah, sekelas Imam Syafi'i loh, seorang imam mazhab yang mayoritas digunakan di Indonesia. Itu ternyata punya guru, apalagi sekelas kita yang baru belajar hari ini, anak-anak era 21, abad 21, Gen Z, itu gen milenial gitu, yang uh, notabene-nya ya apa ya, notabene-nya sedikit belajar, lebih banyak gadgetnya gitu kan. Nah, gimana caranya? Ya kita supaya memaksimalkan diri untuk banyak-banyak itu belajar Al-Quran, mentadabburi, kemudian mempelajari ilmu Al-Quran, dan kita harus punya guru teman-teman, karena kalau kita nggak punya guru, kita nggak punya kajian-kajian rutin untuk lebih mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, maka itu akan susah gitu. Nah, karena kan banyak nih orang yang hidup tapi nggak tahu kerjanya ya, misalnya sekolah doang, kuliah doang, kerja doang, setelah itu selesai, nggak ada apa sih yang pengen kita bawa mati gitu. Nah, padahal Allah sudah mengatakan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 59, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Apa kata Allah? Hendaklah
dalam Al-Quran itu bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia untuk apa? Beribadah kepada aku, kata Allah. Artinya, kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini adalah tujuannya untuk ibadah. Nah, sehingga ketika kita sudah mengetahui bahwa ternyata self healing dengan Al-Quran itu kita harus banyak baca, banyak tadabbur, kemudian banyak mempelajari dengan merealisasikan. Nah, dengan tenang akhirnya setelah kita paham betul dan hal itu, maka Al-Quran akan menghasilkan yang namanya ketenangan, kebahagiaan ketika kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Dan makanya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 5 dikatakan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, kata Allah ketika Al-Quran ini diturunkan atas mereka adalah sebagai petunjuk dari Rabbnya. Jadi Al-Quran itu sebagai apa? Huda, petunjuk. Nah, petunjuk wa ulaika humul muflihun. Nah, ketika sudah dijadikan sebagai petunjuk, maka mereka itu akan mendapatkan ketika Al-Quran itu sudah mereka jadikan huda, petunjuk, maka Al-Quran itu melahirkan yang namanya muflihun. Apa itu muflihun? Bahagia, bahagia. Nah, kalau kata ulama, muflihun ini berasal dari kata falah yang artinya bahagianya itu bukan bahagia sekadar oh bahagia ya itu saja, tapi bahagianya itu adalah bahagia secara spiritual. Nah, spiritual itu artinya ada kedekatan emosional yang kita bangun dengan Al-Quran sehingga ketika kita membacanya itu akan melahirkan yang namanya muflihun. Apa itu? Kebahagiaan. Nah, sehingga teman-teman jangan sampai Al-Quran itu kita baca malah ngantuk, malah banyak banyak baca lagi jadi beban misal dan sebagainya. Nah, karena itu tadi bahwa ternyata ketika kita benar, nah ternyata ketika kita benar-benar membacakan Al-Quran itu akan melahirkan yang namanya kebahagiaan. Nah, muflihun Allah. Jadi seperti itu. Sehingga nah, sehingga kembali lagi bahwa bentar ya bentar. Ya. Nah, sehingga kita kembali lagi bahwa itu tadi ya bahwa Al-Quran itu sebagai sumber ketenangan dalam kehidupan kita. Jadi kita betul-betul uh, sudah mempelajari Al-Quran adalah tenang, bahagia. Nah, itu ya teman-teman. Jadi uh, kembali lagi bahwa Al-Quran ini akan melahirkan yang namanya tuma'innah. Apa itu ketenangan? Jadi jangan jadikan Al-Quran sebagai beban dalam kehidupan kita. Jangan jadikan sebagai salah satu hal yang memberatkan gitu ketika ingin membaca atau bagian meribet lah, sibuk lah dan sebagainya. Jadi dalam sehari usahakan gitu punya timing, punya waktu untuk membaca Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Nah, untuk apa? Supaya kita lebih dekat dengan Allah. Nah, karena kita bisa mempelajari tentang siapa pencipta kita yang menciptakan manusia itu adalah dari Al-Quran. Gitu. Kalau kalau bukan dari Al-Quran, lalu dari mana kita bisa mendapatkan hal-hal yang ilmu-ilmu yang seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi eh, kesimpulannya ya banyak-banyak membaca, banyak mentadaburi, kemudian direalisasikan dalam kehidupan kita. Ya bisa lebih with Al-Quran ini, ya seperti itu tadi, gitu, bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi menjadi mindset kita bahwa itu butuh direalisasikan dalam kehidupan secara menyeluruh dalam di dalam Al-Quran tadi. Oke, ini tuh ya sebagai pengantar, saya kembalikan kepada gerakan. Terima kasih kepada Ustazah Rahmi atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat untuk kami. Oke, sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand, on kamera, dan on mic, atau teman-teman juga bisa lewat kolom chat. Kami buka sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan, karena saat ini sudah memasuki sesi tanya-jawab. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh lewat kolom chat saja, nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan dari Kak Umu Ismah. Izin saya bacakan ya, Kak. Ustadzah Afwan, interaksi lawan jenis apa boleh, Ustadzah? Apa tidak ada keperluan semisal memberi sedekah? Apakah interaksi lawan jenis apa boleh, Ustadzah, tapi ada keperluan semisal memberi sedekah? Oke. Ini langsung dijawab. Boleh, Ustadzah, langsung dijawab. Saya pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke. Oke, jadi bagaimana interaksi dengan lawan jenis? Apakah boleh apa dikhususkan untuk sedekah misalnya? Jadi kalau dalam Islam itu teman-teman perlu dipahami bahwa eh, berinteraksi dengan lawan jenis itu apa? Jadi interaksi dengan lawan jenis hukum asalnya itu tidak boleh. Nah, kecuali dalam 4 hal. Pertama, dalam ranah pendidikan, yang kedua dalam ranah muamalah, kemudian persaksian. Muamalah itu jual beli ya, persaksian itu misalnya antara hakim, saksi itu kan nggak bisa nih, boleh kita berinteraksi. Kemudian dalam hal eh, apa lagi? Kesehatan. Nah, kesehatan ini misalnya dokter dengan pasien. Selain dari itu tidak dibolehkan. Nah, karena laki-laki dan perempuan itu adalah ta'awun gitu. Dia dia kita bisa berinteraksi ketika tujuannya adalah ta'awun, tolong menolong, maka itu boleh. Tetapi di luar dari hal itu, maka itu tidak dibolehkan. Nah, lalu bagaimana dengan misalnya sedekah? Bersedekah, apakah itu boleh? Nah, jadi kalau bersedekah itu adalah boleh-boleh saja, misal kita mau ketemu untuk misalnya sedekah dan sebagainya, nah tapi jangan sampai bertemunya itu misalnya hanya pencitraan doang. Eh, Mau sedekah deh karena dia misal, karena dia yang mau datang, misalkan ada orang yang gitu ya, karena dia sedekah karena boleh jadi orang yang dia suka. Atau- Nah itu jangan eh, pengen ini ya cari-cari muka ya sama orangnya misalnya kayak gitu. Jadi kalau itu kebaikan, kenapa tidak gitu? Tidak apa-apa interaksi sama laki-laki. Tidak ada larangan secara total, mengharamkan secara total tidak boleh sama sekali. Nah itu juga ekstrim sekali. Tidak di dalam Islam juga nggak gitu-gitu amat kok. Nah jadi yang ada beberapa hal tadi saya gambarkan ya bahwa boleh dalam ranah ta'awun tolong menolong ya boleh boleh saja tidak ada larangan dalam Islam. Nah, tapi itu tadi bahwa batasan-batasan itu perlu diketahui bersama bahwa ketika di luar dari hal-hal tadi bahas tentang pendidikan, muamalah, jual beli dan sebagainya, maka itu tidak dibolehkan. Misal nih saling bercanda atau misalnya saling tanya kabar, saling perhatian dan sebagainya. Nah, itu sudah di luar ranah itu. Artinya ketika kita melakukan itu sudah masuk ke ranah maksiat gitu. Jadi mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih Ustadzah. Masih ada 3 pertanyaan. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustadzah Afwan izin bertanya. Bagaimana cara kita untuk bisa tetap istiqomah membaca Al-Quran dan ketika membaca bisa dengan mudah memahami maknanya? Dari Nurul Insani Fauzi. Oh ya, maaf bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaan dari Kanurul Insani Fauziah, Ustadzah Afwan izin bertanya, bagaimana cara kita untuk bisa tetap istiqomah membaca Al-Quran dan ketika membaca bisa dengan mudah memahami maknanya? Oke, jadi bagaimana agar istiqomah dalam membaca Al-Quran? Pertama, kalau saya pribadi, ya buat planning gitu. Planning. Jadi
kita harus punya planning dalam kehidupan kita dan planning with Al-Quran. Jadi kalau saya tuh punya buku planner setiap tahunnya, misalnya planner 2024 misalnya, di situ kan ada buku, ada catatan untuk Al-Quran. Atau misalnya teman-teman bisa buat desain sendiri, khusus satu lembar misalnya setahun atau sebulan gitu. Diplanningkan bahwa misalnya kita sudah punya perencanaan untuk tahun 2024 ini, punya planning one day one juice misalnya, itu direalisasikan. Dengan adanya planning, kita bisa ngelis-list gitu. Nah, makanya ada kalimat yang mengatakan bahwa ketika kita gagal merencanakan, maka kita sedang merencanakan kegagalan. Nah, sehingga teman-teman ketika pengen berhasil, maka buatlah sebuah perencanaan. Orang yang merencanakan saja belum tentu berhasil, apalagi tidak merencanakan. Ya kan? Nah, sehingga buat perencanaan itu kemudian lakukan. Karena kalau kita punya planning yang ditulis, kadang itu buat kita jadi support system personal gitu loh. Jadi ada support system tersendiri bagi kita ketika kita nyatat pengen ngelakuin apa. Salah satunya adalah dengan Al-Quran tadi. Jadi kita bisa checklist-checklist. Itu salah satu metode sih yang saya gunakan sendiri gitu. One day one use. Kemudian kalau bisa, kalau misalnya teman-teman tidak bisa istiqomah, ya buat gitu punishment, buat reward dan punishment untuk diri sendiri ketika melakukan planning itu atau tidak melakukan planning itu. Nah, sehingga bisa menjadi kekuatan nih terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi itu untuk tips istiqomahnya. Yang kedua apa, saya lupa lagi nih. Yang keduanya tips untuk istiqomah dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, moderator yang kedua apa lagi pertanyaannya? Saya lupa. Yang pertama kan istiqomah. Baik, Ustazah. Terus pertanyaan yang tadi ya. Dan ketika membaca Al-Quran, sorry Ustazah sebentar. Oh iya, untuk memahaminya ya. Oke, Iya, memahami. Nah, yang gimana bagi cara kita memahaminya? Jadi kalau sebaiknya, kalau saran dari saya ketika punya Al-Quran, dianjurkan Al-Quran yang memiliki terjemahan. Ya, dianjurkan ya. Nah, kalau kecuali kalau teman-teman misalnya Al-Quran hafalan, ya nggak apa-apa. Tapi semaksimal mungkin di rumah kita punya Al-Quran yang punya terjemahan. Nah, untuk apa? Supaya itu tadi, bahwa supaya kita bisa memahami gitu. Kemudian boleh dibaca tafsirnya, boleh juga dicari misalnya pembelajaran khusus surah itu. Misal di YouTube nih kita cari ustadz-ustadz yang menggambarkan tentang surah itu, atau secara rinci atau secara detail tentang menggambarkan surah itu. Jadi kita nggak bisa tahu dan mudah memahami kalau kita nggak pernah mencari. Nah, makanya kenapa Imam Syafi'i mengatakan eh, apa yang pertama kali dilakukan orang manusia ketika dewasa? Belajar, gitu. Bukan sholat, bukan puasa, tapi apa? Belajar dulu. Nah, dan untuk memahami Al-Quran ya butuh belajar, gitu. Tidak kalau karena itu tadi ya, mudah memahami itu ya berarti kita punya jam terbang benar-benar untuk pengen mempelajari itu. Karena kan rumit ketika kita nggak mau gerak. Nah, jadi mudahnya itu tergantung dari personalnya, mau dulu atau tidak. Nah, kalau sudah mau eksekusi, kita eksekusi dengan kembali ke planning tadi, gitu. Pertama, planningkan membaca Al-Qurannya, kedua, planningkan untuk mentadabburinya. Jadi misal dalam sepekan kita mungkin membaca one day one news, dalam sepekan mungkin kita punya 2 kali untuk mentadabburi ayat-ayat yang kita baca. Itu boleh-boleh saja. Bahkan Masya Allah ya dianjurkan sekali. Jadi mudah untuk mudah memahaminya ya tergantung personalnya gitu. Letak sulitnya di mana? Pertama, mungkin dari diri kita yang belum sadar, ya disadarkan. Kedua, mungkin diri kita yang belum istiqomah masih sekali-kali, berarti buat planning gitu. Gitu ya. baik Ustazah. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Salsa Maratu Solihah. Dari tadi nih Kak Salsa sudah raise hand ya Kak. Boleh di on mic nih Kak pertanyaannya. Oke, baik Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ingin saya tanyakan Kak, biasanya kan dalam seharian itu kita beraktivitas penuh, terus habis maghrib kadang itu capek, terus masih nunggu sholat isya, habis sholat isya rasanya pengen langsung tidur begitu Kak. Nah, kadang di situ timbul ada rasa malas, astagfirullah, ada rasa malas untuk membaca Al-Quran. Kadang mau langsung tidur habis sholat isya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu Kak, bagaimana caranya kita agar tidak
banyak menunda untuk melakukan kebaikan dalam hal ini adalah membaca Al-Quran, dan bagaimana supaya bisa diri ini fast respon dalam melakukan kebaikan gitu, Kak. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya. Pertama, ya teman-teman, kalau misalnya karena membaca Al-Quran itu, kalau kita harus tahu dulu nih, oh ternyata kita punya kelemahan kalau mau membaca Al-Quran di malam hari, kadang kesulitan. Berarti Al-Quran itu bukan hanya di malam hari nih bisa dikerjakan. Nah, untuk memudahkan teman-teman, itu kembali lagi saya gambarkan bahwa kita harus punya planning, direncanakan bahwa oh kita harus tahu titik lemah kita, malas-malasan di mana. Nah, tapi memang kalau kita membuat planning, ya kita harus usahakan untuk tidak malas gitu ya. Nah, dan membangun habits itu kita perlu 3 bulan pertama atau 90 hari. Coba untuk membangun habits itu. Kalau kita sudah mencoba 90 hari, insya Allah itu akan jadi habits yang akan berlangsung lama. Sampai kita meninggal dunia, insya Allah, kalau tidak ada yang yang menghalangi. Nah, sehingga untuk membangun habits itu dipaksa. Artinya bahwa ibadah-ibadah atau kebaikan-kebaikan untuk mengawali kebaikan itu perlu dipaksa dulu di awal-awal. Kalau sudah terbiasa, maka itu akan menjadi habits yang mungkin kita dapat ibadah, tapi kita sudah tidak sadari bahwa ternyata sudah terbiasa dilakukan gitu. Tapi kalau awal-awal itu dipaksa, makanya kemalasan itu bentuk kebodohan, sehingga dikurangi malasnya. Jadi jangan banyak malasnya. Nah, dengan cara apa? Teman-teman harus berkomitmen nih. Setelah kita tak betul-betul lah, saya harus dekat dengan Al-Quran. Saya harus punya hafalan misal. Saya harus bisa betul-betul mempelajari Al-Quran. Dengan cara apa? Buat planning. Diplaningkan. Nah, itu tadi kembali bahwa misalnya setiap sudah sholat, membaca 1 lembar atau membaca 1 halaman, target aja. Itu 1 halaman bisa 2 sampai 3 menit doang. Kenapa kita nggak punya waktu untuk Al-Quran dalam sehari? Hanya 2 sampai 3 menit, hanya 1 halaman. Bayangkan ya. Jadi itu tadi bahwa lebih banyak scrolling handphone kita, mungkin 5 menit, 6 menit, 10 menit, 20, sudah sejam. Nah, ternyata kita melewati, jadi kita membaca Al-Quran. Jadi, kalau saya pribadi, baik itu membaca Al-Quran ataupun membaca buku, saya harus memaksa diri saya. Bahkan saya sudah tidur kalau baca buku ya. Kadang kan saya punya target nih di malam hari harus baca buku. Kadang saya sudah ketiduran tapi saya ingat wah saya belum baca buku tadi. Saya bangun meskipun hanya 1 paragraf, saya harus baca karena itu sudah komitmen saya baru tidur kembali. Nah, gitu. Nah, itu benar Al-Quran teman-teman. Kalau kita sudah berkomitmen, jangan malas-malasan. Kalaupun kita berada di titik malas, jangan berlama-lama. Gitu, jangan berlama-lama. Malas ya, karena setiap manusia pasti akan berada di titik jenuh. Tapi jangan jenuh terus. Nah, ada kan manusia yang jenuhnya hampir hampir setiap tahun, hampir 1 tahun ya nggak mungkin juga. Makanya jangan banyak malasnya gitu. Kalaupun malas ya tidak apa-apa. Karena setiap manusia punya yang namanya titik jenuh. Itu tidak apa-apa, tapi sebentar saja. Nah, sehingga seperti itu bahwa banyak diplaningkan, kemudian banyak-banyak yang introspeksi diri. Kembali lagi kita tujuannya apa seperti itu. Itu ya yang pertanyaannya. Oh iya, bagaimana caranya supaya kita gercep atau fast respon untuk melakukan kebaikan. Eh, Teman-teman harus paham dulu bahwa melakukan kebaikan itu tidak terbentuk begitu saja, tetapi kita sendiri yang membentuk itu. Bagaimana caranya kita membentuk itu? Ya, salah satunya adalah kita belajar agama. Karena kalau kita nggak belajar agama, teman-teman, kebaikan itu akan sulit terbentuk. Kalaupun terbentuk, maka kadang 1-2 kali doang. 1 kali doang, 3 kali, 4 kali capek. Gitu. Capek karena apa? Gak dihargai gitu lah. Misal ya. Jadi kita harus belajar agama. Mau kita dihargai, tidak dihargai, kita akan melakukan kebaikan ketika kita tahu dalam Islam itu seperti apa. Kemudian yang kedua, ketika kita belajar agama, secara otomatis kita akan punya circle orang-orang soleh, orang-orang baik. Nah, ketika kita punya circle, karena lingkungan sangat berpengaruh, maka kita akan mudah untuk berbuat kebaikan. Ketika lingkungan kita buruk, ketika kita punya circle yang buruk, circle yang tidak memberi, tidak membangun, circle yang membuat kita tidak grow up, misalnya tidak melakukan kebaikan, maka itu akan berpengaruh pada diri kita, self kita gitu. Nah, sehingga butuh yang namanya circle yang baik gitu. Dengan apa? Dengan belajar agama. Dengan belajar agama, maka kita akan punya circle yang baik. Seperti itu. Itu ya, dari pertanyaan yang tadi. Baik Ustazah, karena pertanyaan cukup banyak yang masuk, jadi akan saya pilih 2 pertanyaan terakhir. Selanjutnya,
Ustazah izin bertanya, bagaimana sikap yang harus ditunjukkan dalam menghadapi teman yang sedang dirundung masalah psikologi, padahal dia sudah membaca Al-Quran dan berzikir? Oke. Nah, kalau bahas tentang masalah psikologi, ini banyak ya, banyak jenisnya. Sebenarnya kalau dalam Islam itu dulu tidak pernah ada masalah psikolog. Makanya ada dua hal yang paling banyak diserang oleh orang-orang Barat ke Muslim, yaitu pendidikan dan psikologi. Ini ketika kita belajar psikolog, maka secara otomatis psikolog itu akan menjurus ke Barat. Nah, sehingga kenapa banyak hari ini orang-orang penyakitnya banyak, jenis penyakit tentang psikolog banyak? Karena kita mengikuti gaya hidup kapitalis, gaya hidup orang Barat yang akhirnya ketika kita sudah capek dengan materi dan sebagainya, kita stres gitu. Seakan-akan bahagia itu adalah mencapai materi sebanyak-banyaknya. Nah, padahal tidak. Akhirnya banyak yang sakit jiwa, psikolog gitu. Sedikit-sedikit sakit ke psikolog, sedikit-sedikit sakit cuman pusing doang, stres dan sebagainya ke psikolog. Nah, padahal hal-hal yang seperti itu ketika kita ketergantungan, artinya kita sudah tidak percaya dengan bahwa Al-Quran itu sebagai eh, hal yang bisa membawa ketenangan sebagai obat. Nah, ketika orang-orang sudah terbiasa menggantungkan dirinya dengan psikolog, maka akan rumit untuk meskipun dia baca Al-Quran, karena baca Al-Quran itu teman-teman butuh keyakinan, butuh keyakinan. Ada orang yang baca Al-Quran tiap hari tapi tiap hari juga patah hati, tiap hari juga tetap sakit gitu. Kenapa? Sama dengan dokter sebenarnya ya. Kenapa sih kita kalau misalnya ke dokter cepat sembuh? Karena mindset kita bahwa ketika kita ke rumah sakit kita akan sembuh. Karena kata dokter, obat paling manjur adalah 70%. Bukan obat yang menyembuhkan kita, tapi 70% mindset kita positif tentang obat itu yang akan menyembuhkan kita. Nah, sama dengan Al-Quran. Meskipun kita baca Al-Quran tiap hari, tiap bulan, tapi tetap sakit, itu mindset perlu diubah. Itu bahwa Al-Quran itu menyembuhkan, pertama. Kemudian yang kedua, kalau tidak sembuh-sembuh ya, jadikan itu sebagai amal amal kebaikan. Nah, apa kata Allah bahwa ketika kita disakitkan oleh Allah, maka itu sebagai penggugur dosa. Jangan banyak mengeluh, gitu. Jangan banyak tingkah dan sebagainya, karena itu akan menjadi penggugur dosanya kita sebagai kaum mukmin. Jadi disyukuri semuanya gitu loh. Disyukuri apalagi orang yang punya penyakit psikolog. Ini kan banyak jenisnya ya. Tapi itu tadi kembali bahwa eh, carilah ketenangan kembalinya kepada Allah. Jangan mencari ketenangan melalui manusia-manusia. Ya memang manusia juga adalah sumber kekecewaan, sumber penyakit gitu. Jadi kembali kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah, maka kita akan tenang. Tidak ada gitu, tidak ada satupun masalah yang tidak punya solusi. Karena Allah sudah memberikan solusi, semua solusi ada dalam Al-Quran. Gitu. Apa sih yang tidak ada dalam Al-Quran? Semuanya ada. Bahkan yang akan datang sekalipun yang akan terjadi sudah ada dalam Al-Quran. Apalagi masalahmu hari ini. Ya mungkin nggak seberat gimana-gimana apa, gimana-gimana aja kok gitu. Jadi itu tadi ya jawaban saya dari pertanyaan tadi mengenai psikolog. Jadi lihat dulu penyakitnya apa, kemudian yakinkan diri bahwa betul-betul Al-Quran ini sebagai asyik obat. Kalaupun tidak sembuh, maka kita tidak boleh menyalahkan Allah, tapi betul-betul kita percaya bahwa Allah berikan penyakit ini adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita. Karena apa? Karena orang yang sakit itu bisa menjadi penggugur dosa kan, dosa-dosa kecil kita. Jadi syukuri gitu loh. Kalau ada mungkin dan bisa menghapus dosa-dosa kecil kita, dan insya Allah ketika kita bersyukur dengan itu Allah juga memberikan pahala yang setimpal gitu. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih Ustazah. Baik, pertanyaan terakhir. Izin mau tanya Ustazah, seperti ini. Self-healing akan dilaksanakan ataupun terlaksanakan ketika setiap manusia itu merasa dirinya kurang maksimal dalam melakukan ibadah maupun ikhtiar-ikhtiar lainnya yang selalu menghadirkan Allah dalam segala keadaannya. Pada kenyataannya, iman manusia naik turun. Pertanyaannya, di saat iman turun, segala ikhtiar tidak berjalan sesuai harapan dan planning yang telah dilakukan. Nah, bagaimana pula nih Ustazah untuk menyikapinya mungkin maksudnya? Oke. Bagaimana cara menyikapi ketika misalnya iman naik turun, ketakwaan ya. Jadi gini, itu kan dialami oleh semua manusia.
Ya, jadi jangan menggambarkan, wah sepertinya saya saja nih yang kayak gini nih Kak. Dulu juga para sahabat bilang gitu. Itu para sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa ya? Ketika kita bermajelis ilmu itu seakan-akan kita mengingat kematian setiap saat. Ketika kita kayak gini nih, kalau di majelis ilmu kita tuh kayak seakan-akan udah mau mati. Saking takutnya gitu, saking luar biasanya kita seakan-akan, wah kita berduduk bersama para malaikat. Tapi ketika kita keluar ke majelis ilmu, itu kembali lagi normal gitu. Kembali lagi seperti semula. Artinya kegiatan-kegiatan kita itu kayak wah normal kembali gitu. Apa kata Rasulullah jawabannya? Wajar karena kamu bukan malaikat. Nah, kalau malaikat, kalau kalau kamu malaikat, seandainya kamu malaikat, maka itu tidak wajar. Artinya bahwa itulah manusia. Ketika kita mendatangi majelis ilmu itu semangatnya luar biasa. Mau ini ibadah di besar-besar. Ternyata ketika keluarga majelis ilmu itu kayak sudah selesai kita kembali sibuk. Nah, tapi tadi bahwa ketika kita berpegang teguh pada agamanya Allah, ketika kita paham tentang Islam, memahami tentang agama ini, maka insya Allah kita tidak akan lepas gitu. Mau di dalam majelis ilmu ataupun di luar majelis ilmu ataupun dimanapun kita berada, kita akan selalu terikat dengan syariatnya Allah. Nah, seperti itu sehingga uh, uh, apalagi tadi pertanyaan mengenai self healing itu tadi ya kita kurang maksimal misalnya kita sudah punya planning tapi kurang maksimal ya ya nggak apa-apa, yang penting kita sudah punya planning. Kadang kan dalam penelitian ya dikatakan bahwa orang yang menuliskan planning atau perencanaannya dari 100% itu hanya 30% yang berhasil. Ini mereka nyatat loh, punya planning loh. Tapi dikatakan hanya 30% yang berhasil merealisasikan. Apalagi kalau kita nggak punya planning. Apa kira-kira yang akan dilakukan? Apa kira-kira? Bentar. Eh, eh, gini, sorry ya. Jadi apa kira-kira yang akan kita capai gitu setelah kalau kita nggak punya planning. Nah, seperti itu ya bahwa eh, kembali lagi bahwa untuk istiqomah, untuk benar-benar eh, eh, istiqomah tadi bahwa tidak ada masalah ketika misalnya kita berada di titik bawah. Nah, take a rest gitu, mengambil istirahat sebentar tidak apa-apa. Misalnya kita terlalu lelah, sudah capek dari planning ini, istirahat sebentar, setelah itu bangkit lagi. Bahwa ada Allah yang selalu melihat kita, bahwa kita melakukan ini karena Allah, bukan karena manusia. Insya Allah akan berbuah pahala yang lebih besar untuk sampai ke surga. Gitu. Ya teman-teman, luruskan ya. Oke, terima kasih. Baik Ustazah, terima kasih atas penyampaian materi dan jawaban-jawaban yang telah Ustazah berikan kepada kita semua. Semoga dapat kita aplikasikan di kehidupan kita ke depannya nanti. Sesi selanjutnya yakni pembacaan doa. Pembacaan doa akan dibacakan oleh Ustazah Rahmi Ekawati. Kepada Ustazah Rahmi Ekawati dipersilahkan. Cek, cek. Oke. Eh, baik teman-teman, jadi kita sama-sama kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga juga Allah memberikan kita hidayah kepada seluruh kaum mukmin, kepada kita khususnya yang berada di majelis ilmu pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa minal yaqini ma tahawna bihi alaina masaibat dunya. Ta'atika ma tuballighuna bihi jannatika wa min Allahumma mata'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'alhu ta'arana 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, acara selanjutnya yakni informasi infak. Kami pengurus Muhibul Quran memfasilitasi teman-teman yang ingin hartanya melalui Muhibul Quran, yang insya Allah akan menjadi amal jariah untuk teman-teman dan akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan di Muhibul Quran. Sekali lagi, kami pengurus Muhibul Quran memfasilitasi teman-teman yang ingin menginfakkan sedikit hartanya melalui Muhibul Quran, yang insya Allah akan menjadi amal jariah untuk teman-teman dan akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan di Muhibul Quran. Pengumpulan infak dapat langsung dikirimkan melalui rekening BSI atau ShopeePay atas nama Yesi Octavia. Lalu konfirmasi ke nomor yang sudah tertera di layar. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada media partner, Cerita Penakul Keluarga, Smart Qur'anes, Anabawi Media, Kawan Sejalan, Muda Berdakwah Official, Pemburu Kajian, Tahfiz Pejuang Cinta, Maskanul Hufad, Mafaz Dakwah Organizer, terasmuda.id, madualhafiz.id, Akhwat Bersolawat, tunas.quran. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada media partner, Cerita Pena Keluarga, Smart Qur'aners, Anabawi Media, Kawan Sejalan, Muda Berdakwah Official, Pemburu Kajian, Tahfiz Pejuang Cinta, Maskanul Hufad, Mafaz Dakwah Organizer, terasmuda.id, madualhafiz.id, Akhwat Bersolawat, dan tunas.quran. Teman-teman, kami menginformasikan bahwasannya Muhibul Quran berkolaborasi dengan Al-Quran Cordoba. Jadi kami menyediakan Al-Quran custom dan non-custom, dan keuntungan penjualan insya Allah 100% akan disalurkan untuk Palestina. Al-Quran custom terdiri dari Al-Quran custom Palestina dan Muslimah. Keduanya tersedia dengan isi Al-Quran jenis hufad dan niaga. Keduanya tersedia dengan ukuran A4 dan A5. Keduanya dapat dituliskan nama sesuai request pembeli. Al-Quran custom Palestina tersedia warna gelap dan terang. Lalu Al-Quran custom Muslimah tersedia warna ungu muda, hijau, dan hitam. Semua harga Al-Quran custom sebesar 110.000. Bagi teman-teman yang ingin membeli, kami informasikan sekali lagi, Muhibul Quran berkolaborasi dengan Quran Cordoba. Kami menyediakan Al-Quran custom dan non-custom. Lalu keuntungan penjualannya insya Allah 100% akan disalurkan untuk Palestina. Oke, cara selanjutnya yakni dokumentasi untuk teman-teman untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu karena kita akan melaksanakan dokumentasi. Bagi teman-teman yang bisa untuk on kamera, diharapkan untuk on kamera ya. Baik teman-teman semuanya, adakah yang mau membuka kameranya lagi? Karena hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Baik, saya kembalikan kepada MC. Baik, acara selanjutnya yakni penutup. Mari kita tutup majelis pada malam hari ini dengan mengucap lafaz istighfar 3 kali, alhamdulillah, dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik.
Saya selaku MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Git. warahmatullahi wabarakatuh.